Pro 1 RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi pendengar seperti yang sudah kami informasikan bahwasannya dalam dialog interaktif Hai Balik Ken kesempatan akhir pekan ini kita akan berbincang seputar topik patroli presisi Polsek Banjar jaga kondusivitas ya bersama Kapolsek Banjar Bapak Kompol IGD Putu Semadi SIP MPD. Selamat pagi Pak Kapolsek. Selamat pagi semuanya. Salam Rahayu. Salam Rahayu. Wah, apa kabar Bapak? Baik. Luar biasa semangatnya ya untuk datang ke RRI menyapa pendengar sembari tadi breakfast Pak ya? Iya betul. Ya, supaya menambah energi. Oke, yang pastinya nanti sharing ya Pak Kapolsek ya. Baik. Bersama pendengar terkait topiknya patroli presisi Polsek Banjar jaga kondusivitas ya. Dan terkait dengan patroli presisi ini bisa dikatakan itu secara humanis pendekatannya ya Pak Kapolsek ya. Dan tentu saja untuk menjalin hubungan yang lebih dekat tentunya dengan masyarakat. Dan tim patroli perintis presisi ini biasanya dilakukan di berbagai wilayah ya Pak ya. Betul. Ya. Polsek Banjar sendiri mewilayahi berapa desa Bapak? Baik, sebelum kita lanjut ke materi, sebagai orang beragama kita harus mengucapkan doa dulu kepada Tuhan dan terima penganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, namo buddhaya, rahayu. Baik, pada pagi ini sehubungan dengan acara daripada di RRI Singaraja dengan materi patroli presisi untuk menjaga kondisivitas yang dilaksanakan oleh Polsek Banjar. Sebelum kita jelaskan menuju ke materi utama, kita perlu jelaskan dulu sekarang tentang geografi dan demografi daripada Polsek Banjar. Polsek Banjar sendiri itu terdiri dari 17 desa. Itu di antara polsek di jajaran itu mungkin Banjar termasuk paling lengkap. Dia memiliki wilayah pantai, kemudian wilayah tengah dan wilayah atas. Kalau wilayah pantai itu terdiri dari 7 desa. Ada Desa Banjar Tegehe, Tampekan, Kaliasem, Temukus, kemudian apalagi satu ya. Itu cukup. Kemudian bagian tengah itu terkenal dengan sebutan SCTPB. Kemudian Sidotape, Tigawase, Pedawe, Cempage dan Banyusri. Itu yang bagian tengah. Kemudian bagian atas itu ada 5 desa. Yaitu Desa Goblek, Desa Munduk, Desa Kayu Putih, Banyuatis. Itu. Jadi semuanya adalah 17 desa. 17 desa ya Pak ya. Untuk sumber daya alam di masing-masing desa itu punya ciri khas. Kalau bagian bawah mungkin dia banyak profitnya sebagai nelayan. Itu bagian bawah karena dia wilayahnya ada wilayah pantai. Banjar, Dencarik sama Kaliasem, Temukus itu wilayahnya wilayah pantai. Kemudian kalau atas itu wilayah tengah itu banyak sumber dayanya adalah perkebunan, ladang dan perkebunan. Kemudian wilayah atas juga sama, jadi wilayahnya adalah perkebunan. Itu untuk wilayah Desa Banjar. Jadi Banjar pada ini memiliki 17 desa. Demikian. Oke, mewilayahi 17 desa Pak ya? 17 desa. Oke, sampai saat ini jumlah penduduknya apakah meningkat Bapak? Untuk penduduk ya ada peningkatan tapi tidak terlalu signifikan. Jadi kemarin kalau di sensus penduduk itu penduduknya ya sekitar 100 kurang lebih lah mungkin sekitar 100 ribuan. Jadi untuk di Banjar memang dari segi situasi Kamtipmas itu secara umum memang aman terkendali. Aman terkendali. Dengan mewilayahi 17 desa otomatis berbagai karakter
warga masyarakat Pak yang sudah Betul, ditemui ya. iya. Oke, mohon maaf Bapak sudah berapa lama menjabat sebagai Polsek Saya Banjar? menjabat Kapolsek? itu baru sampai sekarang ini, sampai saat ini 14 kurang 10 hari. 14. 4 bulan kurang 10 hari. Oke, apakah sudah memahami Pak karakter masyarakat di sana? Ya, astungkare. Mm-mm. Saya juga sering ke bawah. Jadi saya sudah mulai memahami karakter-karakter masyarakat di Kecamatan Banjar. Mm-mm. Demikian. Baik, kira-kira dalam 4 bulan terakhir ini apa yang menjadi PR Bapak awal menjabat sebagai Kapolsek Banjar? Ya, pertama karena saya masuk itu adalah berhubungan dengan pemilu. Mm-mm. Jadi pada saat itu ya saya harus mendekati atau pendekatan kepada tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda. Pada intinya mereka bisa bersama-sama untuk menjaga stabilitas pemilu pada saat itu. Jadi astungkare dengan kita sering ke bawah bersama pejabat-pejabat yang terkait, yang berhubungan yang merupakan stakeholder di Kecamatan Banjar. Jadi pemilu di Kecamatan Banjar itu berjalan dengan aman dan lancar. Padahal kemarin juga ada PSU kan. Di Banjar itu ada PSU di TPS 5, ada 6 di Pedawu, kemudian TPS 4 dan 5 di Kaliasem, itu juga berjalan dengan aman. Ya, berarti demikian. ketika proses pemilu sudah menjabat sebagai Kapolsek Pak ya? Sudah. Pas pemilu berjalan itu saya masuk di sebagai Kapolsek Banjar. Baik, apa yang kira-kira yang sampai saat ini menonjol Bapak dari tindakan kriminalitas dari Kalau 17 desa? Di sana itu ya mungkin sekarang sedang ngetren-ngetrennya kan masalah ini narkoba kan gitu kan. Tapi kebijakan dari pimpinan dalam hal ini Kapolres Jembrana itu Pak Kapolres mengambil kebijakan bahwa di Jembrana itu tidak ditolerir masyarakat yang bermain narkoba. Jadi wajib hukumnya Polsek juga melaksanakan penegakan hukum dalam memberantas narkoba. Itu yang sekarang kita gaungkan bahwa kalau bisa di Jembrana ini kan zero narkoba. Itu yang paling utama. Kemudian ada kasus-kasus lain mungkin curanmor, ada mungkin ada kemudian penganiayaan, ada itu yang terjadi di ya secara umum di Kabupaten Buleleng dan di Kecamatan Banjar. Oke, ya yang paling menonjol dari 17 desa itu di mana Bapak? Kasus-kasus yang terjadi baik itu narkoba, curanmor. Ada tren-trennya itu. Kalau dibilang ini mungkin trennya sama enggak juga gitu. Semuanya tuh ada wilayah itu masih punya perbedaan yang tidak terlalu signifikan, ada yang juga yang signifikan begitu. Jadi merata gitu. Baik itu sudah dilakukan penyelidikan ataupun ditangkap pelakunya? Semuanya sudah berjalan, berjalan dengan sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan asas profesionalitas, asas keadilan itu sudah dilaksanakan. Baik. Dan kira-kira apa saja contohnya Bapak di dalam patroli presisi ini? Kira-kira apa saja sudah dilakukan? Kita berbicara dulu sebelum kita masuk kepada patroli presisi, kita berbicara dulu secara umum, secara makro. Bahwa pimpinan Polri dalam ini Bapak Kapolri mempunyai program namanya program presisi. Nah, itu apa presisi? Jadi presisi itu adalah kepanjangan dari prediktif, kemudian responsibility atau sibilitas, kemudian transparansi berkeadilan. Ini yang harus diketahui dulu, disingkat dengan presisi. Presisi pertama adalah prediktif. Apa itu prediktif? Prediktif adalah polisi harus mampu memprediksi sesuatu kondisi, situasi dan suatu situasi dan kondisi yang sebelum terjadi menjadi hal yang besar. Jadi polisi harus bisa memprediksi. Bagaimana dilihat mungkin dari situasi
masyarakatnya, situasi alamnya dan sebagainya harus diprediksi. Itu presisi. Jadi polisi dalam hal ini mengemban tugas preemptif. Jadi harus banyak polisi itu banyak ke lapangan, mencari informasi sebanyak-banyaknya di masyarakat. Jadi bisa memprediksikan, oh ini gejalanya seperti begini, akan terjadi seperti ini gitu loh. Kayak ya kalau ibarat kayak paranormal gitu, bisa memprediksi. Kemudian responsibility. Ini yang paling utama, responsibility adalah kita harus cepat, tepat dalam merespon permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Apapun itu bentuknya, kita harus bisa merespon. Tidak boleh kita datang itu terlambat. Ketika ada laporan, ya minimal polisi harus cepat dan tepat. Tidak boleh asal-asalan masuk ke TKP, harus profesional dalam bidang itu. Kemudian transparansi berkeadilan. Transparansi berkeadilan ini di sini lebih menekankan kepada penyelesaian perkara yang harus kita transparan, terbuka. Kemudian harus mengutamakan asas apa? Asas proporsionalitas, asas proporsionalitas, kemudian asas keadilan. Ini yang paling penting. Makanya ada yang namanya program presisi. Dari ketiga ini makanya masuklah kepada program-program yang berkelanjutan. Dalam di polisi itu ada variabel yang harus kita ketahui. Ada namanya preemptif, preventif, represif kan gitu. Preemptif itu gimana, kita baru tadi itu masuk ke dalam ranah prediktif, mencegah supaya terjadi. Kita harus pendekatan kepada siapa? Pendekatan kepada masyarakat, pendekatan kepada tokoh, pendekatan kepada stakeholder yang ada. Nah, itu harus kita pendekatan. Jadi siapa di sana ranahnya? Mungkin kalau fungsi ya banyak intelijen sana, Babin Kamtipmas di sana gitu. Nah, kemudian baru masuk ke ranah variabel preventif. Preventif di sini kita banyak melaksanakan patroli. Nah, di dalamnya inilah ada disebut dengan patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan. Itu program substansi daripada program presisi tadi. Kemudian ada namanya Blue Patrol. Blue Patrol itu adalah jadi kita melaksanakan patroli malam hari, kita menghidupkan rekator itu. Jadi kan biru kan, jadi disebut dengan Blue Patrol. Kemudian KRID yang ditingkatkan itu kita melibatkan ketiga pilar sinergitas, yaitu satu polisi, kemudian TNI, ketiga Pemda. Dalam ini Pemda itu diwakili oleh Satpol PP. Ini tiga pilar itu yang menjadi ikon sekarang polisi dalam memberikan pelayanan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga Harkamtipmas. Nah, kemudian kalau penegakan hukum itu sudah ranahnya ketika mungkin polisi dalam preventif tidak mampu, kita harus menggunakan ranah represif sesuai dengan asas tadi, profesionalitas, proporsionalitas, dan keadilan. Jadi tidak ada lagi polisi tebang pilih. Kalau sudah ada laporan, respon. Kalau memang memenuhi unsur material, dilaksanakan penyelidikan. Kalau sudah unsurnya memenuhi, dilaksanakan dengan penyidikan. Demikian. Oke, iya. Yang pastinya selalu mengadakan dialog ya, Pak ya, kepada masyarakat dan memberikan edukasi begitu ya. Selain melakukan patroli bersama masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak kriminal ya Pak ya. Dan juga ini merespon apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat ya. Kira-kira apa selama ini yang Bapak sudah tanggapi ataupun Bapak respon? Ya, mungkin lebih dominan kepada Harkamtipmas. Bagaimana situasi Harkamtipmas, misalnya dalam wilayah itu ya namanya di masyarakat itu kan, jadi kehidupan masyarakat itu kan kumpulan dari peranata-peranata yang ada di dalamnya kan gitu. Ada kepentingan, kemudian ada tujuan dan sebagainya. Jelas heterogenisme pasti akan terjadi dalam ranah itu kan begitu. Nah, ketika terjadi masalah-masalah seperti itu, ya kita proporsional aja. Kalau memang ada laporan, ya kita laksanakan penyelidikan dan penyidikan.
Kalau sebelum terjadi ada permasalahan konflik, ya selesaikan dulu secara humanis gitu, melibatkan tokoh-tokoh yang ada. Bagaimana konflik-konflik yang terjadi itu misalkan supaya tidak terjadi yang berkembang ke hal yang lebih besar lagi kan gitu. Itu makanya peran daripada di sini adalah sebenarnya seluruhnya itu berperan. Polisi, TNI, Pemda, kemudian tokoh masyarakat yang diwakili mungkin oleh dalam ini aparat desa, kemudian tokoh adat semua. Jadi berperan. Jadi Kamtibmas itu tidak bisa diutamakan hanya peran polisi. Seluruhnya itu berperan. Jadi kalau namanya wilayah itu aman, masyarakat nyaman, kan semua juga tenang kan begitu. Intinya begitu sebenarnya. Oke, masih efektif ya Pak dengan adanya Jumat Curhat, Minggu Kasih begitu Bapak? Ya, edukasinya. ini Jumat Curhat juga kan bagian daripada program presisi. Jadi program presisi di sana pimpinan dalam ini mungkin diwakili kalau di Polres itu dipimpin langsung oleh Kapolres sebagai pimpinan wilayah, kemudian Kapolsek sebagai pimpinan kecamatan. Jadi tujuan Jumat Curhat itu adalah bagaimana kita mengetahui, menampung inspirasi dari bawah permasalahan-permasalahan yang terjadi di wilayah desa yang kita ikuti tempat dilaksanakan kegiatan, kita menampung dan memberikan solusi dalam penyelesaiannya. Di sini kan ada win-win solution, sama-sama diuntungkan. Jadi ketika masyarakat memberikan aduan secara langsung oleh pimpinan, kemudian pimpinan langsung merespon, memberikan pandangan, masukan, solusi. Kalau memang tidak bisa, mungkin pimpinan akan mendiskusikan dengan bawahannya untuk menyelesaikan. Misalnya ada kejadian A, misalnya ketika saat itu tidak bisa direspon, mungkin nanti dirapatkan dulu, dikoordinasikan sama bawahannya untuk melaksanakan tindakan lebih lanjut. Itu. Jadi Jumat Curhat itu sangat efektif, sangat efektif. Dari sanalah kita akan mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi di wilayah tersebut, dari A sampai Z, dari bawah sampai atas. Jadi top down bottom up itu yang saya amati. Dan saya selain saya dapat laporan dari Babin, juga ya saya sendiri tahu permasalahan-permasalahan yang ada di desa itu. Demikian. Oke, bagaimana cara Polsek Banjar ini untuk meningkatkan kepercayaan dari masyarakat kepada Polsek Banjar sendiri, dan bagaimana cara membangun kerjasama yang baik, Bapak? Ya, dalam kepolisian sendiri itu kan ada namanya Babin Kamtibmas. Babin Kamtibmas ini adalah personil polisi yang paling terdepan. Dia bisa mengemban tugas preemptif, bisa juga bisa mengemban tugas preventif. Babin inilah yang mengetahui sekecil apapun permasalahan-permasalahan yang terjadi di wilayah desanya. Karena apa? Karena Babin itu langsung bersentuhan dengan masyarakat. Dia tahu masalahnya apa. Babin juga bisa memberikan solusi. Jadi problem solving istilahnya di sana. Jadi itulah diskresinya Babin. Namun dalam penegakan hukum ada hal-hal yang bisa diselesaikan, ada yang tidak bisa diselesaikan. Itu. Jadi itu yang peran terdepan itu adalah Babin Kamtibmas. Selama ini saya dengan peran mengedepan Babin, jadi saya tahu permasalahan di desa itu dari Babin, selain dari masyarakat gitu. Jadi ketika ada permasalahan, kita panggil, kita ajak dialog, musyawarah, kita selesaikan permasalahan itu sampai tuntas dan tidak sampai berlanjut. Itu yang selama ini kita laksanakan dengan tokoh-tokoh yang ada di Kecamatan Banjar. Makanya di Banjar itu betul-betul antara polisi, tentara, Pemda itu betul-betul kompak kita, sangat sinergi itu. Demikian. Oke, iya. Untuk malam minggu apakah masih ditemukan Bapak ajang trek-trekan? Kalau di Banjar saya nilai tidak ada trek-trekan di Banjar, tidak ada. Jadi kita tiap malam minggu itu melaksanakan itu blue patrol. Kalau blue patrol itu wajib itu. Jadi kita patroli itu mulai jam
rawan itu kan jam 10 sampai jam 11, kemudian lanjut itu sampai pagi. Karena malam minggu itu kan betul-betul orang bilang itu harinya anak muda itu kan gitu. Jadi kita melaksanakan blue patrol itu sampai pagi itu. Sampai situasi kondusif, nanti anggota baru balik dia gitu. Tapi kalau trek-trekan menurut saya menilai tidak ada di Banjar. Tidak ada, Pak, ya? Gitu. Demikian. Baik, untuk razia-razia mungkin Bapak? Kalau rahasia mungkin selektif. Jadi mana hari-hari tertentu kita laksanakan selektif, apa sasaran nanti kita sampaikan kepada kanit yang memimpin atau pawas yang memimpin. Jadi sudah dilaksanakan, jadi secara selektif. Tapi yang wajib adalah blue patrol sama KRED itu. KRED yang ditingkatkan, yang sinergitas itu, yang melibatkan 3 pilar itu. Demikian. Oke, ya, yang pastinya ini dari Polsek Banjar sendiri sudah berusaha memberikan yang terbaik begitu kepada masyarakat, Pak, ya, menjaga kondusivitas, memberikan edukasi dan melakukan patroli yang membuat nyaman Harkamtibmas di wilayah Polsek Banjar. Kita juga menantikan atensi pendengar di 24644 atau bisa ke WhatsApp-nya Pro 1 ya di 081139999790 atau bisa berkomentar melalui channel YouTube kami di RRI Singaraja Official. Kita berbincang seputar topik patroli presisi Polsek Banjar jaga kondusivitas bersama narasumber Kapolsek Banjar Bapak Kompol Igede Putu Semadi SIP MPD. Mohon izin Pak Kapolsek sembari menantikan atensi pendengar, kita jeda sejenak. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari 2 warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan 3 warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spot pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini. Pendengar, tahukah Anda bahwa tidak semua kendaraan mendapat prioritas di jalan raya? Mau tahu kendaraan apa saja yang wajib mendapat prioritas di jalan raya? Berikut 7 kendaraan yang wajib diprioritaskan di jalan raya. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas, ambulan yang mengangkut orang sakit, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia, kendaraan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, kendaraan pimpinan pejabat negara asing yang menjadi tamu negara, iringan-iringan pengantar jenazah, konvoi, atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian Republik Indonesia. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax.
Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ya, pendengar, kita masih dalam dialog interaktif. Hai balikankan seputar topik patroli presisi Polsek Banjar jaga kondusivitas ya. Bersama narasumber Kapolsek Banjar Bapak Kompol IGD Putu Semadi SIP MPD. Kita juga masih menantikan atensi Anda di 24644 atau bisa ke WhatsApp-nya Pro 1 di 0811 3999 790 atau bisa berkomentar melalui RRI Singaraja Official. Yang pastinya pendengar, banyak sekali yang sudah dilakukan oleh Polsek Banjar dalam kegiatan tim patroli perintis presisi begitu ya, dalam hubungannya membangun hubungan humanis dengan masyarakat. Di antaranya sudah sambang begitu ya Pak Kapolsek Sudah. Berkunjung langsung ataupun secara door to door begitu ya, mengadakan dialogis dengan masyarakat untuk membahas berbagai permasalahan Kamtibmas, memberikan edukasi juga kepada masyarakat tentang pentingnya begitu menjaga Kamtibmas, serta melakukan patroli bersama masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak kriminal. Sepertinya sudah berdering Pak Kapolsek, mohon izin kita sapa penelpon. Selamat pagi. Halo, nggih. selamat pagi. Pak Madiriba, mohon maaf volume radionya Bapak bisa dikecilkan nggih supaya tidak feedback. Om Swastiastu, Bapak narasumber. Om Swastiastu. Kok nak kedengaran radionya dikecilin katanya? Cukup monitor lewat handphone ya Pak Madi nggih? Cukup monitor lewat handphone atau agak mencari posisi yang bagus supaya agak jauh dengan radionya. Masih storing? Oh tidak, nggih, lanjut Pak Made, silakan. Mohon tanya Bapak ya, kalau Kade Agus yang dulu di sini sekarang di mana tugasnya nih? Kade Agus siapa nih ke? Agus Dwi Wirawan. Oh, Pak Kapolsek Kota mungkin Bapak. Oh, di kota? Iya, dengan Pak Kapolsek Kota, nggih. Ampun ya Pak nih, kalau Banjar, setahu saya wilayah yang 4 desa itu rawannya Medan Pak ya. Betul. Aliagenya itu Pak. Ya. Tapi sekarang lancar Pak ya. Sampun. Pak, kalau dulu saya riset ke sana tahun 75 Pak. Wih, lama sekali itu. Enak sekali merayap. Lama itu Pak, 75 Pak. Emang berat sana. Bukan Medan saja, tapi kondisi Pak. Tapi kalau di sana Pak bisa ngajarin, ya masyarakat pasti sangat mengerti Pak ya. Betul. Kepada Pak dia napi mendakena yang kadang ada mungkin Kapolsek Kota. Suksema Bapak Ibu Ayu Sundari nih ya. Nggih. Suksema. Inggih mewali. Om Santi Om. Om Santi Om. Matur suksema Pak Made Riba niki atas atensinya. Jadi sebelumnya Pak Made Riba sempat berkunjung Pak ya ke beberapa daerah yang ada di wilayah Banjar, itu Medan ataupun infrastruktur jalannya memang bisa dikatakan
curam ya atau gimana ya? Kalau Pak Made itu berbicara tahun 1975. 75 ya. 75 itu saya baru lahir itu. Kalau sekarang kan sudah beda, sudah mulai aspal, sudah outmake gitu. Udah enggak ada lagi. Ya memang sih kalau Medan kan namanya Banjar itu dari daerah bawah, dari atas, dari Goblek mau turun melalui Pedawu, Tiga Wase, turun sampai Sidetapu itu memang medannya ekstrim juga. Tapi mungkin dengan pemerintah sudah outmake di jalan itu dengan seperti itu agak mengurangi lah gitu. Kalau zaman 75 kita bicara, waduh, jelas berbeda gitu. Kalau sekarang kan paradigmanya, peradabannya udah berubah. Zaman udah berubah, masyarakat, pola pikir masyarakat sudah maju. Kemudian kebijakan dari Bapak Presiden dengan PSN, infrastruktur diperbaiki. Ya sekarang sudah berubah total gitu. Tidak ada lagi jalan yang ekstrim itu. Ekstrim mungkin naik turun gitu ya Pak ya? Tetap ekstrim. Kan jalannya kan jalan lama, cuma kan dibuat outmake, jalan di aspal outmake, artinya bisa meminimalisir kecelakaan gitu, daerah itu. Oke. Tapi berbicara tentang laka lantas, memang di sana rawan ya Pak ya? Kalau daerah tengah itu benar, kan banyak terjadi di daerah Tiga Wase yang dari pertigaan Goblek gitu, kalau ke kiri kan ke Pedawu, lurusnya kan ke Tiga Wase. Itu kadang-kadang kalau masyarakat yang tidak tahu menggunakan Google Map itu, ya diarahkan ke sana. Memang di sana curam sekali gitu. Memang kalau masyarakat kalau mau ke wilayah kota ya paling aman melalui wilayah Pedawu. Pedawu nanti turun ke kanan ke Tiga Wase, kalau lurus ke Cempage, ke kiri ke di mana daerah Banjar. Tapi kalau mau ke Lopina ya memang harus melalui daerah Goblek, lurus itu melalui Tiga Wase, turun di daerah Kaliasem, bukan Kaliasem, yang di sebelah pertigaannya di Lopina itu, perempatan Lopina. Tapi jalannya ya ekstrim. Makanya kalau turun kalau bisa lewat Pedawu itu paling aman. Lewat Pedawu gitu ya. Pedawu. Apalagi menggunakan motor matic itu kebanyakan mengeluh seperti itu ya Pak ya. Yang terjadi kan banyak OC dia. Oke. Iya. Jadi karena dia menggunakan Google Map, diarahkan ke itu yang terdekat, akhirnya itu curam, dia memang curam. Hati-hati sekali itu memang. Ya memang kalau tidak tahu seperti itu. Kalau tahu dia biasanya ke kiri, dia tidak lurus. Dari Gasah Goblek itu ada pertigaan, dia lurus dia. Kalau ke kiri melalui turun ke Pedawu lebih aman. Dan saya sering kalau pulang dari Denpasar, saya melalui Gasah Goblek, saya ke kiri, turun saya di Pedawu. Aman saya di sana itu. Jadi nggak ekstrim lah gini medannya itu. Kalau ngomong laka lantas memang Banjar termasuk cukup tinggi juga laka lantas ya, karena kan wilayahnya itu wilayah OC saja Pak ya. Ya, kebanyakan OC. Wilayahnya ini kan wilayah provinsi, jalan provinsi itu dari Seririt sampai Kaliasem itu gitu. Banyak yang itu. Makanya kalau dalam kesempatan ini saya juga memohon kepada rekan-rekan masyarakat dalam mengendarai kendaraan memang harus betul-betul safety sekali. Gunakan helm standar SNI, kemudian atur kecepatan, jangan ngantuk, itu intinya. OC itu banyak terjadi kan karena ngantuk biasanya gitu. Kalau memang capek, ngantuk, istirahat dulu, jangan dipaksa. Karena perjalanan, kalau apalagi perjalanan masih panjang, misalnya mau ke Karangasem, ke Denpasar, itu melalui jalur ini, kalau bisa jangan dipaksakan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu, demikian. Oke, baik ya. Ini memang suatu pembelajaran ya, pembelajaran dan pengalaman buat kita semua begitu ya Pak ya. Itu lebih efektifnya seperti apa Pak? Kalau menemukan memang yang sudah memakai Google Map, adakah masyarakat di sana yang berpartisipasi untuk mengarahkan? Sering diarahkan. Ya? Kalau pas ketemu memang masyarakat atas itu kan ngarahkan dia. Pak lewat sini Pak lebih aman. Kalau ke sana nanti begini Pak gitu. Ya namanya kadang-kadang masyarakat kan maunya cepat mungkin kan gitu. Kita sudah kasih banner itu banyak itu
hati-hati di jalan tanjakan gitu. Nah, itu yang sering imbauan-imbauan seperti itu untuk menjaga atau meminimalisir laka lantas itu kita sering di wilayah sana itu turun di Tiga Wase mau ke Kaliasem Lopina itu kan saya sudah imbau pada babin saya untuk memasang imbauan-imbauan. Ya mungkin sekarang dengan peran babin kemudian masyarakat di sana untuk mengarahkan, sekarang jarang ya terjadi laka lantas OC itu. Seperti itulah kejadiannya. Oke, iya. Baik, selain Pak Madiriba, mungkin ada pendengar lain yang ingin beratensi, berpartisipasi dalam dialog interaktif Hai Balikan Ken, sharing ya seputar pengalamannya terkait topik patroli presisi Polsek Banjar jaga kondusivitas bersama narasumber Kapolsek Banjar Bapak Kompol Igede Putu Semadi SIP MPD ya. Yang namanya patroli presisi untuk menjaga kondusivitas ini dari Polsek Banjar sendiri sudah meningkatkan yang namanya kepercayaan dari masyarakat ya, dan membangun kerjasama yang baik begitu antara Polsek Banjar dengan masyarakat untuk menjaga Kamtibmas serta menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat. Seperti itu ya Pak. Ya memang keamanan itu sebenarnya bisa terbangun itu kan awalnya itu memang dari masyarakat. Ketika masyarakat itu sudah sadar secara semuanya, kemudian ditunjang lagi dengan kerjasama yang lain kepada dan pasti keamanan itu bisa menjadi tujuan utama itu. Jadi kalau dalam peranata itu terjadi ketidaksadaran, kadang-kadang kita akan keamanan itu menjadi hal yang sangat sulit. Itu intinya semua seperti itu. Kalau masyarakat sudah sadar dan taat di keamanan, kemudian didukung oleh tugas pokok stakeholder yang lain, pasti terwujud itu. Intinya sebenarnya begitu. Kalau kami di Polsek Banjar itu kan utamakan peran babin. Peran babin kita tunjukkan karena mereka yang terdepan, yang berdialog dengan masyarakat, yang tahu dengan apa inspirasi, masukan, pendapat, keluhan yang terjadi di masyarakat itu. Jadi babin lah yang memberikan solusi sebagai istilahnya itu orang yang memberikan solusi. Jadi di sanalah ada komunikasi antara polisi yang diwakili oleh babin terhadap masyarakat. Pada intinya tugas polisi itu sebenarnya kan Harkamtibmas, menjaga keamanan. Sudah aman, udah. Sudah senang, semua akan senang gitu, aman. Tapi kalau satu wilayah itu tidak kondusif, semua kan menjadi tidak tenang gitu. Itu intinya sebenarnya suatu keamanan. Hanya kalau bisa semua tuh mendukung tentang keamanan, harus peduli tentang keamanan. Intinya sebenarnya begitu. Oke. Ya. Tolak ukur situasi dan kondisi kondusivitas ini kira-kira seperti apa ya Pak ya? Ya, tolak ukurnya mungkin dalam kita hitung lah dalam satu hari kalau tidak ada terjadi kriminalitas laporan itu berarti sudah menjadi ukuran bahwa wilayah itu aman gitu. Tapi kalau sekarang satu hari misalnya laporannya banyak, terjadi pencurian ini, nah sebagainya, itu berarti kan kita kurang aman gitu. Banyak peran Blue Patrol, KRYD itu sangat luar biasa sebenarnya. Jadi tiap malam kita melakukan patroli dari jam 10 itu kita udah patroli sampai pagi. Terutama pada jam-jam rawan. Jam 1 sampai jam 4 itu jam rawan orang melakukan kejahatan. Apa saja itu kira-kira Pak? Iya mungkin pencurian kan itu, pencurian yang itu. Karena jam segitu tuh kan orang sedang nyenyak-nyenyaknya tidur. Nyenyaknya tidur, kadang-kadang banyak juga masyarakat tuh lalai gitu. Makanya saya himbau sekarang pada masyarakat, terutama di Kecamatan Banjar, agar selalu menjaga barangnya, jangan lalai. Jadi kalau memang bisa diparkir yang benar, jangan jangan kita istilahnya menganggap situasi itu selalu aman. Jadi kita harus proteksi diri juga. Barang-barang seperti sepeda motor itu betul-betul bagaimana caranya betul-betul dikunci yang bagus. Jadi tidak ada lagi orang-orang yang melakukan kejahatan.
Kan kadang-kadang niat dan kesempatan itu bertemu, timbullah kejahatan. Ada barang sedang dilihat, kemudian wah ini tidak terkunci, kuncinya nyantol lagi kan, mulai kan ada niat, kesempatan ada, terjadilah kejahatan. Tapi kalau dia udah dikunci itu, gimana caranya? Jadi sudah proteksinya sudah luar biasa, biarpun ada niat, ada kesempatan, tapi apa yang kesempatan itu tidak bisa dia gunakan, pasti kan kejahatannya tidak terjadi. Seperti itu. Maka saya mengimbau selalu menjaga keamanan seluruhnya tanpa terkecuali. Demikian. Oke, kira-kira unsur-unsur apa saja Bapak untuk memenuhi kondusivitas tersebut? Ya, unsur-unsur yang menjaga unsur-unsur menjaga keamanan itu intinya sekarang adalah masyarakat itu harus memiliki, itu dulu, memiliki, bahwa semua memiliki atau kepedulian terhadap situasi, terhadap barangnya, apapun itu. Kalau sudah mereka aware dengan keamanan, rasanya apapun yang kejahatan itu pasti akan diminimalisir. Tapi kalau mereka tidak mempunyai kepedulian terhadap keamanan itu, misalnya barangnya dibiarkan begitu saja, akhirnya kan orang ada niat untuk mengambil barang itu. Tapi kalau sudah dia memproteksi barang itu, makanya tidak adalah akhirnya niat-niat untuk melakukan kejahatan. Intinya begitu sebenarnya. Gitu. Okay. Tapi biarpun sekuat-kuatnya polisi dalam melakukan patroli atau blue patrol tadi itu, kalau masyarakat tidak aware dengan keamanan, dengan keamanan barangnya, dengan keamanan dirinya, keamanan lingkungannya, pasti akan terjadi kejahatan. Kan itu. Intinya seperti itu. Oke, iya, yang pastinya memang dibutuhkan kerjasama semua pihak, Ya, begitu Pak ya. Kerjasama. Jangan hanya mengandalkan pihak kepolisian saja sebagai pengamanan diri, juga dari diri sendiri. Betul yang sekali. dampaknya juga ke orang lain seperti itu. Betul sekali, itu dah saya bilang. Jadi intinya dari suatu keamanan itu harus dari dalam diri. Dalam diri itu. Kalau sudah diri itu sudah aman, masuk ke lebih atas lagi, yang mana tadi itu kerjasama itu. Sebenarnya begitu. Sebenarnya gampang sebenarnya itu. Kalau sudah semua masyarakat punya kepedulian, pasti akan aman. Gitu. Demikian. Oke. Ya, yang pastinya masyarakat di 7 desa di wilayah Kecamatan Banjar ini sudah proaktif Pak ya, selalu sharing begitu. Iya, betul. Sudah 17 desa. Jadi kalau Jumat curhat itu pasti mereka itu memberikan pendapat, masukan itu. Baik. Yang lebih sering disampaikan oleh masyarakat itu sendiri apa kira-kira Pak? Ya sama itu aja, keamanan. Oh, keamanan saja. Pak, patrolinya ya kita jelaskan. Udah, kita ada Pak jam segini, ada gini, nanti kita patroli. Baik, berdering kembali Pak Kapolsek, mohon izin. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Mahimbu. Oh, ada yang ingin disampaikan kembali Pak Madi, silakan. Menten tak kenang gede. Ring sudah takut, cuma kan menten bangunan rumah satu, menten Pak daging perapen. Nggih. Makin kari nih bangunan kuno itu. Kari. Kari. Macam nane nginep di rumah Pak Bokor. Nggih, kari. Gumun tahun kudu. Jadi pangsing dingin, ada perapennya apa dah? Api kita Bang Nggih. Baleman sih. Nggih. Ada rumah kuno. Mungkin apa namanya? Lestari yang begitu Bang Betul. Sudah dilestarikan oleh masyarakat sana. Nggih, masyarakat Bang. Ampun rupanya Mama Anda nyilag gitu. Nggih. Baik, diusahakan sesuai topik ya. Niki karena sudah disambut baik oleh Pak Kapolsek terkait ada bangunan kuno Pak ya di Desa Sidetape itu sendiri. Sering berarti berkunjung ke Desa Sidetape Bapak? Sidetape, Pedawu, Cempaka itu kan memang daerah Bali tua istilahnya, Bali Age itu memang ada bangunan-bangunan yang kuno. Benar, saya sering. Betul-betul bangunan itu disakralkan oleh masyarakat sana. Kan mereka itu aware sekali sama budaya, sama adat. Daerah ketiga desa, keempat desa itu. Jadi Cempaka, Tiga Wasu, Pedawu, Sidetape itu memang betul-betul peduli sekali dengan budaya. Saya sering, kalau saya kan memang karena wilayah saya
sering ke desa, betul seperti Pak Ribek sampaikan tadi itu. Karena itu betul-betul luar biasa. Sangat peduli sekali tentang adat istiadat dan budaya. Demikian. Oke. Ya, berdering kembali. Selamat pagi. Selamat pagi Om Swastiastu. Om Swastiastu dengan Pak Sutayo di Tejakula. Silakan Bapak. Selamat pagi Bapak Kapolsek. Selamat pagi, nggih. Setelah yang mendengar paparan Bapak yang sangat-sangat itu ya betul-betul memberikan itu aspirasi ya untuk menjaga keamanan. Ini nih seperti ya ada asas yang penting, asas ya profesional, asas ya proporsional dan asas keadilan ini ya. Ini kalau itu dilaksanakan dengan baik ya dengan disiplin itu ya. Saya kira masyarakat itu akan betul-betul merasa nyaman, aman. Apalagi kebutuhan pokok itu sebenarnya adalah bagaimana hidup dengan nyaman di zaman sekarang itu ya. Betul betul. Nah, inilah tugas polisi yang saya katakan mulia itu ya. Kalau bisa memberikan kenyamanan kepada sesama itu adalah tugas yang paling mulia itulah. Nah, apalagi di dalam ya melakukan patroli itu ya. Betul dia kalau menemukan pelanggaran yang sedikit-sedikit tidak sampai ya ke arah yang hukum itu ya mungkin bisa dengan pendekatan jadi humanis itu ya atau persuasif. Ini masyarakat senang sekali dengan yang seperti itu. Kalau dengan senyum, dengan mungkin diberikan pengarahan yang begitu ya baik itu ya, tidak itu sepertinya itu ada kesan-kesan yang agak keras itu ya. Nah inilah jadi yang mungkin masyarakat itu masyarakat di kampung, di desa itu pada umumnya. Nah ya saya ingin bertanya ya, mungkin satu hal ya, apakah di wilayah Bapak itu ya masalah ya peredaran gelap itu narkoba itu bagaimana? Apakah memang ada ataupun bagaimana itu? Dan kalau ada bagaimana cara penanganannya? Ya hanya sekian aja, selalu bekerja Pak. Ya mudah-mudahan itu Bapak selalu sukses di dalam mengemban tugas. Om Sadi, Om Rahayu. Baik, Rahayu, terima kasih Pak Sutayo di Tejakula. Langsung ditanggapi ya Pak Kapolsek ya. Terima kasih Pak Sutayo. Jadi kembali kepada tugas pokok polisi Pak. Jadi tugas pokok polisi adalah menjaga keamanan dan ketertiban, kemudian sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat. Nah terakhir itu adalah penegakan hukum, law enforcement. Jadi penegakan hukum tidak boleh polisi ujuk-ujuk penegakan hukum. Kita harus sebagai pelayan dulu, melayani, melindungi. Jadi kalau memang tidak mampu lagi kita memberikan solusi seperti itu, baru kita lakukan ke penegakan hukum. Penegakan itu adalah terakhir. Tapi penegakan hukum juga harus mengutamakan asas tadi itu, profesionalitas, proporsionalitas, dan keadilan. Kemudian kalau peredaran, tadi Bapak bertanya tentang peredaran narkoba, seluruh peranata-peranata yang ada dalam masyarakat itu memang narkoba itu sudah menjadi musuh masyarakat. Itu jadi musuh masyarakat dan betul-betul diutamakan dalam penegakan hukum. Siapa yang bersalah ya ditindak secara hukum. Tidak boleh kita berbargaining dengan narkoba. Kalau narkoba itu kalau dibiarkan, negara ini akan hancur. Dia sama dengan korupsi. Jadi levelnya sama. Makanya pimpinan Polres Buleleng itu dalam ini Bapak Kapolres dengan tegas melakukan penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku narkoba. Jadi itu adalah kebijakannya beliau, harus betul-betul narkoba ini menjadi musuh masyarakat. Jadi kami di Polsek Banjar juga melaksanakan seperti itu, kemudian juga melakukan preventif, kemudian dialogis kepada tokoh-tokoh yang ada, kepada bimbingan-bimbingan juga kepada anak-anak muda, kepada anak sekolah, bahwa bagaimana bahaya narkobanya itu, bahaya narkoba itu. Intinya adalah kalau narkoba itu biarkan akan membangun sistem negara, sistem masyarakat. Jadi kita himbau kepada seluruh masyarakat, jangan lagi bermain di ranah itu. Gitu, jangan lagi bermain ranah itu. Masih yang bermain, jangan lagi. Kita hidup yang normal-normal saja, karena itu tidak normal. Narkoba itu digunakan kan, obatnya itu kan digunakan hanya untuk kesehatan, untuk pengobatan. Nah, itu pun harus ada izin-izinnya.
Kalau sudah ilegal, ya itu yang harus diberantas. Demikian Pak Sudayo. Oke, ini sepertinya sudah mendekati pukul 10 begitu ya Pak Kapolsek ya. Yang pastinya Pak Kapolsek beserta jajarannya Niki, terima kasih atas kehadirannya di studio Pro 1 ya dalam dialog interaktif Hai Balikenken akhir pekan ini, dan sudah sharing seputar topiknya patroli presisi Polsek Banjar jaga kondusivitas ya. Terima kasih Bapak Kompol IGD Putu Semadi SIP MPD atas waktu dan kesempatannya selaku Kapolsek Banjar sudah hadir dalam dialog interaktif Hai Balikenken untuk edisi akhir pekan ini, tepatnya Sabtu ya 11 Mei 2024. Apa yang disampaikan oleh Kapolsek Banjar tadi pendengar mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama dalam menjaga Harkam Tipmas. Baik Bapak, selamat beraktivitas kembali dan salam sehat selalu. Dan pendengar tetap bersama kami di frekuensi FM 97,9, 101,2 MHz dan AM 1080 kHz di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.